Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifa Aldarisma, NIM U2019-4024, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang salah satu tradisi yang telah berjalan di desa saya, yakni tradisi Dibaan di Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Sebelum saya menjelaskan tentang apa dan bagaimana Dibaan itu, alangkah baiknya jika saya menjelaskan terlebih dahulu profil di desa saya. Desa Gambangan terletak di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Kota Bondowoso, atau yang sering kita kenal sebagai Kota Tape, memiliki suhu udara yang cukup sejuk yang berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan Kota Bondowoso berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen di sebelah timur, dan Pegunungan Hyang dengan puncaknya Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Giser dan Gunung Bendusa. Lalu selanjutnya kita akan melihat videonya. Dibaan adalah tradisi membaca atau melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang umumnya dilakukan oleh masyarakat NU. Dibaan berasal dari kata diba, yaitu sebuah kitab maulid Nabi Muhammad SAW. Istilah dibaan mengacu pada kitab yang berisi syair pujian karya Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar ad-Dibai Asy-Syaibani al-Yamani az-Zabidi asy-Syafi'i. Imam ad-Dibai dilahirkan pada hari Kamis tanggal 4 Muharram tahun 866 Hijriah atau 1461 Masehi di rumah orang tuanya di kota Zabid. Di akhir tahun kelahiran beliau, sang ayah pergi meninggalkan kota Zabid dan ad-Dibai belum pernah melihat bagaimana rupa sang ayah. Lalu kemudian beliau diasuh oleh kakek dari ibunya yang bernama Syekh Sarafuddin bin Muhammad Mubariz, yang juga seorang ulama besar yang tersohor sekaligus punya andil besar dalam perkembangan keilmuan di kota Zabid saat itu. Selain belajar kepada sang kakek yang begitu menyayanginya,
Adibai juga berguru kepada beberapa ulama. Beliau belajar Al-Quran kepada Nuruddin bin Abi Bakar Khattab sampai surat Yasin. Lalu kemudian beliau berpindah kepada Muhammad Atib bin Ismail Mubaris dan berhasil menghafalkan Al-Quran di hadapannya dalam umur 10 tahun. Beliau juga sempat mempelajari sekaligus mempraktekkan ilmu qiraat, mempelajari asy-syatibiyah, ilmu hisab, faraid, fiqh di hadapannya. Kemudian tahun 883 Hijriah, beliau baru berpindah kepada Taqiyuddin Umar bin Muhammad Al-Fatah Al-Asy'ari dan mempelajari kitab Az-Zubat secara mendalam. Pelajaran penting yang dapat kita petik dari Imam Ad-Dibai, yakni dikisahkan bin Diba mempunyai kebiasaan untuk membaca surat Al-Fatihah dan menganjurkan kepada murid-murid dan orang sekitarnya untuk sering membaca surat Al-Fatihah. Sehingga setiap orang yang datang menemui beliau harus membaca Al-Fatihah sebelum mereka pulang. Hal ini disebabkan karena beliau pernah mendengar salah seorang gurunya pernah bermimpi bahwa hari kiamat telah datang, lalu beliau mendengar suara, "Wahai orang Yaman, masuklah ke surga Allah." Lalu orang-orang bertanya, kenapa orang-orang Yaman bisa masuk surga? Karena mereka sering membaca surat Al-Fatihah. Kitab tersebut secara populer dikenal dengan nama kitab Maulid Diba. Pembacaan syair-syair pujian ini biasanya dilakukan pada bulan Maulud atau Rabiul Awal sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi. Tetapi di desa kami, pembacaan syair Maulid Diba dilakukan setiap seminggu sekali pada minggu malam secara bergiliran dari rumah ke rumah. Selain merupakan sebuah tradisi dan adat budaya untuk saling berkumpul, bermajelis, dan bersosialis, tetapi juga dengan berselawat kita mengharapkan keberkahan rahmat dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan dengan adanya dibaan merupakan wujud cinta yang valid serta bersosial untuk menjadi masyarakat yang solid. Tidak ada yang namanya menebar kebencian, memprovokasi untuk saling bermusuhan, dan membuat fitnah yang menjadikan semakin tak terarah. Kitab Maulid Diba berisikan sejarah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang digubah dalam bentuk prosa yang indah atas nama cinta serta syair-syair pujian atau madah penuh kerinduan kepada manusia terpilih, sang kekasih Allah Al-Mustafa Habibullah. Tradisi dibaan berkaitan dengan toleransi, saling menghormati, tetap sosial bermasyarakat, dan budaya kehidupan. Semisal dalam Madah Rindu, ada salah satu syair yang dikatakan, "Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim," yang artinya, "Ya Allah, rahmatilah kasih sayang kami semua. Ya Allah, rahmatilah kasih sayang semua orang Islam." Semua yang ada di dunia dan seluruh alam semesta berhak mendapatkan rahmat, kasih sayang yang bisa berwujud merasa aman, nyaman, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan tenang dari Allah, Sang Penguasa. Melalui rahmat Sang Kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Kasih sayang ini berhak untuk siapa saja yang hidup di alam semesta ini, bagi makhluk dan hamba Allah tak terkecuali. Juga seluruh muslim pun mendapat rahmat dan kasih sayang.
Cara membaca dibaiyah dan sholawat Nabi dibaca dengan kesungguhan dan keikhlasan hati, serta diiringi rasa hormat dan mahabbah atau cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membacakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk mengagungkannya sekaligus mengharapkan barokahnya sewaktu kita masih hidup di dunia dan agar mendapat syafaatul uzma ketika kita berada di alam mahsyar kelak. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.